Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Para jamaah subuh yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan tidak ada halangan satu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam yang telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya serta sahabatnya, yang mana beliau telah menunjukkan jalan yang benar mulai dari alam kegelapan sampai menuju alam yang terang benderang ini, yakni beragama Islam. Para jamaah subuh yang berbahagia, sekarang ini tanggal 2 Juli 2022 dan sekarang ini hari Sabtu Wage tanggal 3 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Jadi besok hari Kamis yang akan datang itu tanggal 8 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kita pasti disunatkan puasa tarwiyah, dan pada hari Jumat itu hari Jumat Kliwon tanggal 9 Dzulhijjah 1443 Hijriah juga disunatkan puasa Arafah. Jadi lebaran Idul Adha itu nanti di hari Sabtu lagi tanggal 9 Juli 2022. Jadi besok tanggal 7 Juli itu hari Tarwiyah. Kita disunatkan puasa tarwiyah. Niatnya puasa tarwiyah itu, mari dengarkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin min yaumit tarwiyati sunnatalillahi ta'ala. Terus tanggal 8 Juni hari Arafah, kita pasti disunatkan puasa Arafah. Niatnya puasa Arafah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin min yaumil arafati sunnatalillahi ta'ala. Terus tanggal 9 Juli itu riyaya besar. Kalau orang Jawa, kalau keislaman itu sekarang ya lebaran Idul Adha, hari raya kurban. Jadi pada bulan Dzulhijjah tanggal 10 itu disebut hari raya kurban, karena di mana-mana pasti ada yang nyembelih hewan kurban. Maka dari itu disebut hari raya kurban. Para jamaah subuh yang berbahagia, jadi besok hari Sabtu lagi tanggal 9 Juli 2022
itu hari raya kurban atau lebaran haji. Kalau bahasanya orang Jawa itu riyaya besar. Para jamaah subuh yang berbahagia, sekarang ini berada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah juga. Pertama, bulan Dzulqa'dah yang telah kita lewati. Kedua, bulan Dzulhijjah yang sekarang ini. Ketiga, bulan Muharram. Keempat, yaitu Rajab. Itu hanya saja ditunggu, masih agak lama. Bulan Rajab itu ditunggu masih lama. Rajab itu kalau ditunggu ini masih kurang 7 bulan lagi. Jadi setelah Dzulhijjah, itu Muharram. Setelah Muharram, Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Setelah Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Setelah Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir, Rajab. Jadi bulan Rajab itu kalau ditunggu masih lama, masih 7 bulan lagi. Tapi bulan Rajab itu ya dimuliakan oleh Allah juga. Para jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bulan yang dimuliakan Allah itu ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi 4 bulan itulah yang dikatakan Ashurul Hurum. Sekarang ini tanggal 3 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Jadi hari Sabtu yang akan datang itu Lebaran Idul Adha, hari raya kurban atau raya besar. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah itu pasti ada penyembelihan hewan kurban, dan penyembelihan itu dilaksanakan setelah sholat Id. Jadi besok hari Sabtu lagi itu tanggal 9 Juli 2022 itu sudah sholat Id. Jadi setelah sholat Id itu pasti ada penyembelihan hewan kurban. Dan penyembelihan hewan kurban itu boleh sapi, boleh kambing. Itu nanti menjadi kendaraan di akhirat nanti. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang sudah mengamalkan kurban itu pasti di akhirat nanti akan ketemu hewan yang disembelih itu tadi. Para jamaah sholat subuh yang berbahagia, sebenarnya hari raya Idul Adha itu disebut hari raya kurban. Itu sebenarnya Nabi Ibrahim pernah mimpi dapat perintah dari Allah untuk nyembelih putranya yang bernama Ismail. Tapi penyembelihan terhadap Ismail itu diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor kambing, sehingga Ismail tetap selamat
dan bertakbir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanda bahwa proses penyembahan dengan mengorbankan manusia atau apapun tidak pantas dilakukan. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kasih sayang pun akhirnya mengganti manusia dengan seekor kambing. Manusia merupakan makhluk yang mulia, sehingga dirinya tidak pantas untuk dikorbankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kebijakan humanis ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti Ismail dengan seekor kambing yang paling baik. Para jamaah sholat subuh yang berbahagia, beberapa hal tersebut merupakan kenangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam bagi seluruh kaum muslimin penjuru dunia, sehingga sebagai muslim kita sebaiknya mengenang dan meneladani sikap takwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. Demikianlah kuliah subuh yang telah saya sampaikan. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.